Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara bimbingan kelompok untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Praktikum Pribadi Sosial kelas 01 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Filza Humaira, saya perwakilan dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Tasya Paradiba, saya perwakilan dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Yani Aulia, saya perwakilan dari kelas 10. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Semangat ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah hadir di ruangan ini. Tadi pun saya sudah sampaikan pesan kepada wali kelas kalian masing-masing supaya kalian bisa hadir di ruangan ini. Nah, saya ucapkan terima kasih juga karena kalian sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya di sini. Nah, untuk kegiatan kita ini supaya berkah, mari kita mulai dengan doa. Apakah ada yang bisa memimpin doa? Saya bisa, Bu. Silakan. Untuk semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi ada yang tahu kenapa Ibu panggil kalian kemari? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, baik. Jadi tujuan Ibu panggil kalian kemari yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita lakukan bimbingan kelompok, apakah kalian sudah saling mengenal? Belum, Bu. Baik, sekarang coba kalian perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Filza Humaira. Biasanya saya dipanggil Filza. Saya dari kelas 12. Kamu? Perkenalkan, nama saya Tasya Paradiba, biasa dipanggil Tasya, saya dari kelas 11. Kamu? Perkenalkan, nama saya Yani Aulia, biasa dipanggil Yani, saya dari kelas 10. Jadi kita sudah saling kenal nih. Nah, sekarang kita mau mulai bimbingan kelompok dengan topik pengendalian emosi. Sebelum kita masuk ke topik, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Enggak, Bu. Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik melalui bimbingan kelompok yang membahas sebuah topik permasalahan yang dipimpin oleh pemimpin kelompok. Nah, kalian udah tahu nih apa pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke topik permasalahan kita, yaitu yang berjudul pengendalian emosi. Nah, ada yang tahu nih apa itu emosi? Menurut Filza bagaimana? Jadi menurut yang saya tahu, emosi itu adalah suatu gambaran perasaan manusia atau suatu individu saat menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga si individu tidak dapat mengontrol perasaannya tersebut. Kalau menurut Tasya bagaimana? Emosi adalah suatu hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Nah, kalau menurut Yani bagaimana? Emosi adalah reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Baik, semua pendapat kalian itu sudah benar. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya emosi adalah ungkapan baik itu reaksi, gambaran, atau hasil persepsi yang muncul pada manusia. Pada saat manusia tersebut menghadapi maupun mengalami situasi yang berbeda. Nah, kita kan sudah tahu nih apa pengertian dari emosi. Nah, Ibu sekarang mau tanya nih sama kalian, apakah kalian tahu apa saja macam-macam dari emosi? Menurut saya, macam-macam emosi itu ada 4. Yang pertama itu adanya emosi senang. Yang kedua, emosi sedih. Yang ketiga, emosi takut. Dan yang terakhir adanya emosi marah. Nah, setelah Filza jelaskan nih, kata Filza ada 4 nih macam-macam emosi. Nah, Tasya tahu nggak apa pengertian dari emosi senang? Tahu. Oh, nggak
Aulia. Nah, kalau menurut Yani tahu nggak nih apa pengertian dari emosi senang? Nggak tahu juga, Bu. Nah, jadi benar nih yang Villa sebutkan, macam-macam emosi itu ada 4. Yang pertama itu emosi senang, yang kedua itu emosi sedih, yang ketiga emosi takut, dan yang keempat emosi marah. Nah, emosi senang ini yaitu sebuah ungkapan dari rasa senang seseorang. Contohnya gini nih, misalnya Filza nih mendapatkan nilai yang bagus. Jadi Filza tuh merasa senang gitu. Atau enggak Filza sedang jatuh cinta gitu. Nah, yang kedua itu emosi sedih. Nah, kalau emosi sedih itu kebalikan dari emosi senang. Berarti ungkapan rasa tidak senang. Contohnya misalnya Tasya mendapatkan nilai yang tidak bagus, atau enggak Tasya mengalami putus cinta gitu. Nah, yang ketiga tuh emosi takut. Nah, emosi takut ini sama halnya dengan emosi sedih. Cuman bedanya kalau emosi takut ini berasal dari luar. Contohnya misalnya kita takut pada hewan buas atau enggak takut kita dibegal. Nah, sekarang kan banyak nih kasus-kasus dibegal di luar sana. Nah, yang keempat itu emosi marah. Nah, emosi marah ini yaitu perasaan yang tidak menyenangkan. Misalnya contohnya kayak gini nih, kita kan misalnya di sekolah nih banyak nih siswa-siswa yang dibully. Nah, dari pembulian itu timbullah rasa marah kita kepada seseorang tersebut yang telah membuli kita. Nah, jadi kan kalian udah tahu nih apa saja pengertian emosi, macam-macam emosi. Supaya suasana tidak tegang, mari kita alangkah baiknya melakukan ice breaking. Nah, kita bangun ya semuanya untuk melakukan ice breaking. Silakan bangun anak-anak. Nah, sekarang Ibu mempraktekkan contoh ice break-nya. Anak-anak mohon dilihat ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, setelah Ibu mempraktekkan, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. Mari kita mulai. Kepala, pundak, lutut kaki. Kita ulang lagi ya anak-anak ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Kita lakukan sekali lagi ya anak-anak. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Baik, kita setelah selesai ice breaking-nya, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, bagaimana anak-anak setelah melakukan ice breaking? Apakah lebih bersemangat, lebih ceria? Iya Bu, lebih bersemangat. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi kita. Iya Bu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti dari emosi, macam-macam emosi, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Ada yang tahu bagaimana cara kita mengendalikan emosi? Ada Bu, seperti lebih berpikir dan bersikap positif. Bagus sekali Filza. Kalau menurut Tasya bagaimana? Menurut saya, Bu, hindari hal apa saja yang bisa memunculkan hal yang negatif. Nah, kalau menurut Yani bagaimana? Seperti kita lebih banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, benar sekali apa jawaban dari kalian. Jadi, hal yang kita lakukan untuk mengendalikan emosi yaitu yang pertama itu kita bersikap dan berpikir positif. Yang kedua itu menghindari berpikir hal-hal yang negatif, dan yang ketiga melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, cukup di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama Ibu di sini. Iya Bu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.